kasih atas kunjungannya, Mas. Jadi perkenalkan, nama saya Winarko Heristiono atau biasa dipanggil Winarko, atau juga ada yang panggil Heri juga. Jadi peternakan kambing perah ini namanya Telaga Rizky Farm 21 Metro. Jadi ini khusus peternakan kambing perah yang core bisnis utamanya adalah penghasil susu kambing. Jadi peternakan kambing perah Telaga Rizky ini ada di Jalan Sepat 1 nomor 3, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Oke Pak, sebelum berlanjut Pak, ini kenapa kok nama farmnya itu Telaga Rizky 21 Pak? Telaga Rizky 21 ini filosofinya adalah seperti tahu banyak kita memprediksikan atau menganalogikan sebuah telaga. Jadi kalau telaga itu kan tempatnya penampungan air, atau kalau kita analogikan adalah tempat menampungnya sebuah rezeki. Jadi air dari mana aja itu akan tertampung di telaga itu, atau rezeki dari manapun akan tertampung di sebuah tempat ini, di Telaga Rizky ini. Kemudian rezeki itu bisa digunakan bermanfaat oleh banyak orang. Telaga itu airnya kan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan ikan, kemudian ternak, kemudian pepohonan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, dan air tersebut juga atau rezeki tersebut bisa mengalir membantu orang banyak. Sehingga analoginya adalah Telaga Rizky ini adalah sekumpulan produk-produk susu kambing utamanya dari seluruh metro atau seluruh Lampung ini berkumpul semua di Telaga Rizky, kemudian kita distribusikan menjadi olahan-olahan produk yang nanti bermanfaat untuk konsumen, untuk masyarakat banyak, dan juga untuk peternak-peternak yang mereka core bisnisnya sama. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi makna atau filosofinya sangat dalam sekali Pak. Iya. Nah, oke Pak. Ini peternakan ini sudah berjalan berapa lama Pak? Peternakan kambing perah ini saya mulai sejak 2017. Jadi di 2017 itu kita awalnya sih memang tidak langsung kambing perah, tapi kita di 2017 itu memulai dengan fattening atau pengemukan ya. Jadi di tahap awal kita ada 3 kandang saat ini kandang farm 1, farm 2, dan farm 3. Dulu di farm 3 itu yang pertama kali kita gunakan untuk fattening atau pengemukan dengan populasi kapasitasnya 72 ekor, tapi populasinya mungkin hanya sekitar 30, karena pada saat selesai membuat kandang kehabisan modal, sehingga saya harus minta digaduhin atau investor kalau bahasa kerennya sekarang ya. Jadi orang itu menitipkan kambing di Telaga Rizky, kemudian kami pelihara, kami gemukkan, kemudian kami jual sebagai pedaging. Tapi dalam prosesnya kami juga belajar bagaimana breeding, kemudian bagaimana breeding milking gitu ya. Karena saya harus amati usaha ini mindsetnya atau visinya adalah menjadi sebuah usaha profesi, di mana di usaha ini kami juga kebutuhan ekonomi semua bisa tercukupi, sehingga kami harus fokus mengelola peternakan kambing ini. Jadi di 2017 itu setelah pengemukan itu berjalan 4 bulan di Idul Adha itu kami jual, kemudian kami belikan kambing-kambing yang berpotensi menghasilkan susu. Jadi seperti kambing Sapera yang saat ini kita kembangkan di sini itu adalah proses perjalanan pengembangan peternakan yang awalnya dari pengemukan, kemudian kita beralih ke kambing yang memproduksi susu. Oke. Kambing yang memproduksi susu kan ada beberapa macam Pak ya, ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Sapera ini Pak. Alasannya apa Kak memilih kambing jenis ini Pak? Ya, jadi kalau yang saya pahami, jenis-jenis kambing yang menghasilkan susu yang berkembang di Indonesia itu ada beberapa yang sudah, kalau di dunia sih ada sekitar 10-an jenis lah mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia yang sering dikembangkan itu jenis Sanen, kemudian jenis Anglo-Nubian, Togen, Alpin, dan mungkin ada beberapa jenis lagi lah. Tapi yang paling familiar dikembangkan di peternakan kambing perah di Indonesia ini adalah jenis Sanen dan keturunannya. Jadi kalau kambing Sanen ini kita silangkan dengan kambing lokal, maka hasil crossnya itu orang menyebutnya jenis Sapera. Kemudian Sapera itu setelah diperbaiki genetiknya beberapa kali, bisa F1, orang menyebutnya F2, F3, atau sampai dengan F5 itu produktivitasnya maupun performanya itu sudah mendekati kambing genetik aslinya. Jadi kalau kenapa saya kembangkan kambing perah jenis Sapera ini,
Karena di Indonesia khususnya ya, ini yang paling familiar, penanganannya lebih mudah, dan bibitnya itu juga kalau saat ini lebih mudah didapat dan relatif lebih murah. Karena kalau kita lihat mau mengembangkan jenis sanen itu harganya kalau impor itu bisa di kisaran mungkin 30-an juta, bisa lebih per ekor. Kalaupun kita berharap dari pemerintah di BPT Batu Raden, walaupun harganya relatif murah, tapi antriannya sangat panjang sehingga tidak memungkinkan. Sehingga kami ambil langkah untuk mengembangkan jenis bibit kambing di peternakan Telaga Rizky ini lebih fokus ke pengembangan jenis sapera, yaitu silangan dari kambing sanen dan kambing lokal. Yang ini kita yakini secara produktivitas susunya bagus, kemudian kualitas susunya juga bagus, kemudian penanganan bibit atau ternaknya dia lebih mudah dan lebih tahan terhadap penyakit. Oh, jadi selain memproduksi susu segar, Pak, di Telaga Rizky ini memproduksi apa aja, Pak? Ya, jadi di usaha peternakan kambing perah ini sebetulnya ada banyak bisnis yang bisa dikerjakan ya, atau dikembangkan. Karena susu ini tidak hanya kambing ini tidak hanya menghasilkan susu, tapi dia juga menghasilkan limbah seperti kotoran kambing, kemudian urin. Itu sebetulnya dia juga sebuah usaha yang bisa dijadikan usaha atau penghasilan ya. Karena kalau di peternakan kami ini dengan populasi kambing kurang lebih ada hampir 150 ekor ini, produktivitas kotorannya juga banyak yang bisa kita olah menjadi pupuk kandang. Kalau kita giling itu menjadi kompos dan punya nilai ekonomis yang bagus, termasuk urinnya juga. Kemudian selain kotoran tuh di bisnis ini juga ada penjualan bibit kambing perah juga untuk yang betina, untuk yang dijadikan sebagai bibit penghasil susu di peternak-peternak mitra. Kemudian kalau kambing ini beranak kan bukan hanya betina tapi ada jantan juga. Nah, kambing yang beranak jantan itu mungkin sekitar 10-20% itu kita siapkan untuk sebagai pejantan untuk kebutuhan mitra biasanya yang pengen beternak, tapi biayanya tidak harus tinggi. Jadi kalau kambing sapera ini kan pejantannya relatif lebih murah gitu ya. Itu kita juga menyiapkan bibit yang 20% itu untuk pejantan, yang 80% kurang lebih itu nanti akan dijadikan pedaging. Jadi pedaging itu nanti akan kita gemukkan, kemudian kita jual dalam bentuk untuk kebutuhan kurban maupun kebutuhan akikah. Kemudian selain kotoran, selain bibit tadi, kita juga mengolah susu. Jadi susu ini berbagai varian produk kalau di Telaga Rizky ini, dari mulai fresh milk yang memang banyak diminati oleh konsumen, terutama biasanya konsumen yang untuk kesembuhan penyakit, mereka meyakini susu yang dikonsumsi itu adalah susu-susu yang betul-betul fresh milk yang belum diapa-apakan, susu segar yang belum diapa-apakan. Ya. Tapi ada juga selain susu segar yang kita siapkan, ada juga susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi itu susu yang sudah kita sterilisasi sesuai dengan standar perizinan. Kemudian itu juga salah satu produk unggulan dari kami. Kemudian selain susu pasteurisasi juga ada beberapa susu bubuk yang kita produksi seperti merek Rizkyku, merek Fitgold. Ini adalah hasil produk dari Telaga Rizky. Selain susu fresh milk, kemudian pasteurisasi, susu bubuk, kami juga ada produksi susu probiotik atau orang menyebutnya kefir. Kefir itu sangat baik dan sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan maupun untuk menyembuhkan penyakit-penyakit degeneratif, terutama misalnya seperti sakit asma, asam lambung, bronkitis, asam urat, hipertensi, gula darah, dan ada beberapa penyakit yang diyakini atau dipercaya bisa disembuhkan dengan produk susu kambing. Untuk saat ini produk yang best seller apa ini, Pak? Ya, produk yang best seller adalah susu bubuk. Karena di susu bubuk ini memang handlingnya lebih mudah, mobilisasinya juga lebih mudah, dan expirednya bisa lebih lama. Namun secara kualitas juga sama baiknya, atau bahkan lebih baik dari produk susu bubuk dari susu yang lain. Oh gitu. Iya.
Gimana Pak respon masyarakat ketika jenengan itu memproduksi kambing yang memproduksi susu ini Pak? Respon masyarakat gimana Pak? Ya, kalau sampai dengan hari ini sih orang masih memandangnya jenis bibit yang kita kembangkan ini adalah relatif mahal. Tapi kalau sebenarnya sih kita melihat mahal atau murah itu kadang orang melihat dari sisi nilai jumlah uangnya, bukan dari sisi bisnisnya. Kalau kita bicara harga, memang jenis kambing sapera, apalagi jenis kambing sanan ini yang harganya mungkin bisa puluhan juta gitu ya. Secara nilai duit memang dia akan lebih banyak angkat duitnya. Tapi hasil yang dia hasilkan, kalau kambing-kambing seperti ini kan dia bisa produksi yang sapera aja bisa 2 sampai 3 liter. Bahkan yang tertinggi ada yang di farm kami ini ada sampai 4 liter. Namun kalau secara rata ya average-nya gitu ya, kami masih di angka 1,8 liter rata-rata. Kemudian kalau jenis yang sanan ini kalau secara biologisnya dia bisa 4 sampai 6 liter. Tapi ini kami baru memulai ya. Harapannya adalah seperti standar yang memang sudah ada dan di teman-teman yang sudah kembangkan. Artinya dengan nilai yang puluhan juta tadi, kalau dia bisa memproduksi average 1,8 liter tadi, kalau dijual di tempat kami ini kan untuk fresh meal aja kita jual harga 35.000. Artinya bisa menghasilkan satu ekor itu setiap hari 50 sampai 60 ribu per ekor. Artinya dengan masa perah 300 hari atau bisa dengan 10 bulan. Kalau kita kalkulasikan dengan harga bibit yang sekian tadi, sebetulnya dia cukup murah atau relatif murah. Oh iya. Bahkan dia lebih menghasilkan menurut saya dibandingkan dengan ternak dengan jenis yang lain. Oke.